cara berinvestasi dengan tujuan healing begitu ya. Ini kan investasiku tampaknya memang sudah mengidentifikasi tren mengenai produk yang bisa menggabungkan konsep berinvestasi, menabung untuk bisa traveling dengan cara yang nyaman di healing fast begitu ya. Mungkin bisa diceritakan ini produk ini dirancang untuk bisa memenuhi kebutuhan Gen Z seperti apa sih atau memenuhi kebutuhan kita yang seperti apa sih Pak Firman? Oke. Jadi healing fast itu adalah tujuan liburan dengan cara berinvestasi. Tetapi belajar dulu dan latihan dulu. Nah, itulah ada healing fast. Jadi kita bekerja sama dengan Antafaya dalam hal ini. Jadi kita minta mereka menyiapkan programnya yang kalau misalnya harganya sekarang ke Jepang misalnya itu berapa, 1 tahun kemudian menjadi berapa. Nah, yang kita mau adalah harga itu jangan berubah nih. Tujuannya supaya ketika mereka udah menyiapkan dananya, berinvestasi untuk sejumlah dana yang akan dicapai 1 tahun kemudian. Nah, mereka nanti bisa pergi ke sana. Jadi fokusnya adalah melatih mereka untuk mereka bisa healing. Itu ada healing fast. Jadi kalau misalnya nanti ternyata terjadi perubahan harga ya seiring misalnya, kan biasanya perubahan harga itu terjadi karena adanya nilai tukar rupiah atau nilai tukar mata uang yang berubah. Nah, itu seperti apa? Nah, itu menariknya. Untuk yang program healing fast ini, harga nggak akan berubah untuk setahun kemudian. Nah, karena kita minta dari Antafaya dalam ini agen perjalanannya supaya harga nggak boleh berubah, supaya yang Gen Z milenial ini bisa mencapai healing tersebut. Fokus mereka adalah belajar untuk melatih diri mereka berinvestasi, menyisihkan dananya sejumlah dana setiap bulan untuk mereka bisa mencapai 1 tahun kemudian healing. Oke, jadi ini ada jaminan ya bahwa harganya ini tidak akan berubah walaupun artinya perekonomian global atau situasi global nanti mungkin nilai tukar di tahun depan mungkin akan berubah begitu ya. Misalnya katakan di bulan ini saja misalnya berada di 15.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Di tahun depan katakan misalnya jangan sampai ya misalnya ada di 16.500. Otomatis kan sebetulnya ini akan merubah juga harga tiket begitu ya. Betul. Jadi bagi yang ikut di Healing Fest ini akan terjamin bahwa harganya akan berada di harga awal di mana mereka bergabung gitu maksudnya ya Pak Firman. Betul. Nah, tanggapan Anda Pak Mas Ali Akbar terkait dengan jenis investasi yang mungkin mendukung anak-anak Gen Z untuk bisa healing dengan cara yang tertib ya supaya nggak boncos, mungkin terlibat pinjol juga ya demi liburan gitu kan, bela-belain pinjem online yang mungkin ilegal gitu kan, ini juga banyak juga yang terjadi nih seperti ini. Ya, seharusnya dengan adanya produk seperti ini benar-benar bisa mengurangi yang seperti itu ya, yang impulsif-impulsif di sana. Dan sebetulnya gini ya, Mbak Sinta, jadi memang yang namanya kayak tiket pesawat, beda hari aja tuh benar-benar bisa beda harga ya Pak Firman. Kadang-kadang saya kemarin juga cek-cek, November itu ada yang Aussie itu kayak dia sekarang 8 juta, beda tanggal berapa 5 hari, selang 5 hari udah 13 juta di situ kan. Nah, bedanya kan begitu. Tapi kalau memang ada produk yang bisa nge-lock dia harga sekian termasuk akomodasi itu sangat membantu. Jadi memang dia belajar tertib mengalokasikan uang baik itu mau per minggu lah atau per bulan kah gitu. Jadi memang setiap kali dia terima gaji dia sudah ingat gitu. Oh, bakal ada ini nih, bakal mau healing nih tahun depan nih atau kapan. Kita udah alokasikan uangnya gitu. Dan memang ini memang ya balik lagi ya, yang namanya liburan ya, mungkin ini liburan sendiri, liburan keluarga itu kan juga merupakan hal yang harus direncanakan. Karena kan impossible banget kalau tiba-tiba sekeluarga tiba-tiba kecuali ada uangnya gitu, tiba-tiba pengen berangkat ke sini nih ya. Nah itu tapi uangnya nggak ada, masa ya minjem buat hal yang sifatnya konsumtif, saya bisa bilang bukan hal yang produktif ya kalau untuk liburan itu ya. Jadi memang harus direncanakan jauh-jauh hari. Belajar bijak untuk menggunakan penghasilan begitu ya. Bagaimana kita bisa mengatur pengeluaran. Lalu juga kalau tadi ya belajar tertib ya. Jadi dengan berinvestasi secara bijak kita bisa healing dengan cara yang nyaman. Pak Firman, kalau dari investasiku sendiri bagaimana membantu pengguna untuk bisa mencapai tujuan finansial mereka melalui kesadaran begitu ya atau edukasi tentang bagaimana pentingnya berinvestasi. Mungkin bukan hanya persoalan healing ya, tapi mungkin cara-cara berinvestasi yang lain gitu yang aman utamanya bagi Gen Z. Kalau tadi kita lihat 88% loh. Nah, jadi yang kita mau memang capai adalah kita melihat sekarang Gen Z yang ada sekarang itu ada namanya sandwich generation. Satu sisi mereka harus menanggung orang tuanya dan pada saat yang bersamaan mereka punya beban atas anak-anak dan keluarga mereka. Nah, jadi yang kita mau adalah mereka harus sadar bahwa mereka harus menjadi seorang investor yang bijak, tapi dengan cara pendekatan perencanaan keuangan ini mereka akan lebih punya perencanaan yang lebih holistik ya, keseluruhan. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai dari kesadaran mereka
untuk bisa mencapai tujuan perencanaan keuangan mereka dari yang mereka karena Gen Z healing dulu. Nah, nanti di dalam program ini, dalam masa misalnya setahun ini, kita akan mengajarkan mereka tentang dasar-dasar investasi. Bagaimana berinvestasi, bagaimana mengevaluasi hasil investasi, bahkan sampai psikologi finance kita akan ajarkan. Jadi mereka menabung untuk 1 tahun kemudian, tujuannya healing, tetapi dalam periode itu kita akan ajarkan mereka tentang bagaimana mereka bisa berinvestasi. Jadi dibimbing. Jadi nanti ketika berangkat kita kasih tahu, selamat kepada seluruh peserta, Anda sudah berhasil mencapai tujuan finansial saudara, dan dengan demikian kita akan berharap mereka bisa mencapai tujuan finansial yang lain. Nah, itu harapannya. Jadi berangkat healing tercapai, dapat ilmu investasi ya, berinvestasi ya. Di coaching, dibimbing, sehingga nanti mereka makin pede. Oh iya, begitu toh rupanya membuat perencanaan keuangan dan bagaimana mencapainya. Sehingga nanti mereka bisa membuat tujuan finansial lainnya. Baik, selain tadi ya dibimbing dan juga mungkin ada edukasi ya kepada Gen Z. Bukannya Gen Z kayaknya Pak ya? Kalau kayak kita masih bisa kan Pak? Oh sangat bisa. Bukan jadi nggak perlu hanya Gen Z aja. Yang udah tua juga bisa. Oke, kalau dari investasiku sendiri Pak, ini apa yang ingin ditonjolkan ya kepada pengguna terkait kemampuan mereka untuk bisa berinvestasi? Ini sebetulnya ada nggak sih Pak kayak fitur-fitur khusus? Kalau tadi kan mungkin dibimbing secara langsung, ada coaching program juga berarti ada coaching program. Nah, atau ada program lain, ada fitur lain ya, yang jadi, ingin ditonjolkan? Jadi yang kita tonjolkan itu adalah aplikasi kita ini bisa untuk investasi. Dalam hal ini kita bukan hanya saham, bukan obligasi, makanya namanya investasiku. Jadi memang tujuannya untuk investasi, bukan untuk trading, cari cuan yang TikTok gitu, tapi memang untuk investasi. Nah, kalau mau investasi itu jangka panjang. Makanya pendekatannya dengan perencanaan keuangan. Nah, itu satu aplikasi bisa untuk saham, bisa untuk obligasi, bisa untuk reksadana. Jadi di dalamnya juga ada fitur bisa untuk auto debit. Mereka bisa auto debit, lalu juga dalamnya ada bisa mereka lakukan redemption yang itu free, jadi nggak ada biaya, switching nggak ada biaya. Nah, yang kita harapkan itu adalah mereka menggunakan aplikasi ini untuk berinvestasi dengan perencanaan perencanaan keuangan. Harapannya mereka menjadi seorang investor yang bijak. Baik, jadi ada banyak program-program ya, bukan hanya nanti kita akan mendapatkan ilmu berinvestasi, bisa healing dengan nyaman juga. Ya. Nah, tapi kan ada juga Umroh Fest nih, Pak Firman. Nah, kalau Umroh Fest ini seperti apa sih? Apakah kurang lebihnya sama seperti Healing Fest tadi? Cuma bedanya ini mungkin perjalanan religi. Betul, jadi kalau Healing Fest itu lebih ke arah investasi untuk tujuan liburan. Kalau Umroh Fest itu investasi untuk tujuan umroh. Cuma yang bedakan kalau Healing Fest hanya ada 1 tahun nih, harganya mengikat. Tapi kalau Healing Fest, kalau untuk Umroh Fest itu 1 tahun dan 2 tahun harganya mengikat. Nah, tapi semua programnya sama. Dalam fase mereka menabung berinvestasi itu, kita akan ajar mereka bagaimana berinvestasi. Baik, kalau dari kacamata financial expert begitu ya, Mas Oli Akbar, perlu nggak sih kita untuk bisa, artinya begini ya, ada mungkin selama ini ketika kita mau healing atau mau traveling atau mau umroh, kita lebih memilih menabung begitu ya. Nah, ada nggak sih pembeda antara lebih baik menabung atau lebih baik berinvestasi? Bagaimana perbedaan ini begitu ya sebagai edukasi juga? Sebetulnya gini, kalau menabung itu lebih kepada jangka pendek ya, Mbak Sinta. Jadi misalnya dia mau berangkat, let's say kayak 3 bulan, 5 bulan atau di bawah setahun, ya mungkin menabung lebih tepatnya. Dia mungkin bisa mengalokasikan uang itu ke rekening rekening bank biasa gitu, atau pakai reksadana pasar uang juga bisa. Tapi kalau konteksnya investasi itu kan jangka panjangnya di atas tahun gitu ya di situ. Bahkan saya bisa bilang even dia di bawah setahun pun bisa dikatakan investasi gitu kalau memang dia pakai instrumen investasi gitu. Tabungan tuh kan kayak tabungan biasa gitu Mas Inta ya. Kayak rekening tabungan non deposito gitu Pak Firman tuh kan kita bilang nabung gitu ya. Atau nabung di celengan nabung gitu. Tapi kalau misalnya beli reksadana pasar uang, kita beli aset dong di situ. Nah, kita investasi, cuma jangka waktunya aja pendek di situ ya. Atau mungkin jangka waktunya sudah ditetapkan, sesuai dengan tujuan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Firman. Oke, Pak Firman, kalau dari investasiku ini kan memiliki fitur MPC Point begitu ya dalam konteks investasi reksadana. Bagaimana sih pengguna bisa memanfaatkan poin-poin yang ada di investasiku ini? Ya, jadi MPC Point itu adalah program loyalty yang diberikan kepada seluruh pengguna aplikasi di bawah ekosistem Citicorp. Jadi kalau di investasiku, jadi setiap mereka trading saham atau obligasi mereka dapat MPC Point. Nah, untuk reksadana mereka akan mendapatkan MPC Point itu setiap bulan dari NAB hasil pengembangan dananya yang ada di reksadana terhadap bulan lalu. Itu akan didapat setiap bulan. Nah, MPC Point-nya ini bisa digunakan, diinvestasikan lagi melalui aplikasi investasiku untuk membeli reksadana.
Atau mereka bisa belanjakan kembali di seluruh produk-produk dijual yang di merchant-merchant Citicorp. Jadi itu kelebihannya. Mungkin menarik karena MPC Point-nya bisa dibelanjakan dari kebutuhan pokok sampai liburan, bahkan bisa diinvestasikan. Oke, jadi menarik ya. Selain tadi ada coaching program, lalu juga liburan yang nyaman, ada reward juga begitu ya. Ada poin-poin yang bisa didapat oleh pengguna. Kembali membahas mengenai dana liburan begitu ya. Kalau menurut Mas Aulia Akbar sendiri begitu. Ini kalau dana liburan begitu, ini kan artinya kalau berbicara mengenai cukup, itu kan setiap orang relatif begitu ya. Ada orang yang mungkin atau dari sebagian dari kita memaksakan diri untuk berlibur. Nah, Anda sendiri melihatnya boleh nggak sih kita dalam tanda kutip memaksakan diri untuk berlibur ya, artinya berhutang. Ini kan lain lagi, berarti ada menabung, ada berinvestasi, dan ada juga berhutang. Mungkin bahasa anak gaul sekarang tuh pay later ya. Pay later itu berhutang ya. Nah, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Oke. Menurut saya mungkin sedikit kontroversi, cuman kalau menurut saya, kalau memang pada dasarnya kita emang lagi butuh banget, dan kita benar-benar harus yang namanya healing itu, oke, go ahead, berutang, tapi bayar bulan depan, lunas. Jangan akhirnya berutang, dicicil setahun. Itu yang jangan. Kalau memang kita bisa untuk ngebayarnya itu ya udah go ahead. Tapi kalau memang ketika kita beli deh ini tiket dengan kartu kredit, kita pakai kartu kredit, kita pakai pay later, tapi kita mikir, oh ya ntar gimana ya bayarnya, stop. Nah, lebih baik kita pakai perencanaan. Seperti tadi di produknya ini ya, investasiku dan Antafaya, lebih baik seperti itu. Dan memang seharusnya memang seperti itu, Mbak. Jadi kita rencanakan jauh-jauh hari untuk liburan itu agar nggak kepake yang namanya dana darurat dan lain sebagainya. Baik, jadi boleh berhutang, boleh pay later asal mungkin gini ya, kita setiap orang pasti kan punya bayangan di bulan depan atau di bulan-bulan selanjutnya kita memiliki kemampuan untuk mencicil bayar, begitu ya Mas Aulia Akbar. Lalu bagaimana sih kita tips ya untuk bisa melakukan liburan yang nyaman atau anggaran dari pos liburan itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin kalau boleh dibilang persentasenya seperti apa. Ini kan ada dana untuk diri sendiri, katakan misalnya ada dana untuk liburan, dana untuk pendidikan, dana untuk operasional sehari-hari, dana menabung nih. Untuk liburan ini sebenarnya berapa sih yang ideal? Sebetulnya gini, kalau kita bicara mengenai dana menabung itu, kalau di ilmunya perencanaan keuangan itu kan minimal di 10% dari pemasukan gitu ya, Mbak Sinta. Itu 10%-nya untuk apa? Ya sebetulnya bebas gitu. Baik kita mau nabung dana daruratnya bisa gitu ya, buat liburannya bisa, buat pensiun pun bisa di situ. Cuman balik lagi minimal segitu kan bisa maksimal. Maksimal nggak ditentukan berapa ya. Jadi kalau memang seorang itu let's say masih Gen Z gitu Pak, 30% dari pendapatan bisa lah ya pasti ya. 30% mungkin di split lah, yang 10% buat healing, sisanya buat jangka menengah atau jangka panjang. Mungkin ada yang persiapan buat nikah, yang sisanya 5%-nya buat pensiun. Nanti seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia juga pasti tujuan finansial juga bakal berubah. Nanti mereka akan mengubah porsinya itu sendiri gitu ya. Mungkin healingnya berapa, ininya berapa, jangka menengahnya berapa, jangka panjangnya berapa. Nah, mungkin terkait untuk healing dan liburan serahkan ke investasiku ya. Nanti bisa berkonsultasi langsung mungkin seberapa sih sebetulnya dana yang layak bisa kita spend ya begitu untuk liburan. Nah, kalau dari investasiku sendiri ini kan juga ada menawarkan program referral nih Pak ya. Nah, itu program referral tuh seperti apa sih? Ada banyak ya programnya ya. Tadi ada Healing Fest, ada juga Umroh Fest, ada referral juga, ada fitur-fitur tadi ya, ada banyak. Nah, mungkin referral boleh dijelaskan. Yang referral ini adalah kalau kita masuk punya aplikasi investasiku, tinggal masuk ke klik profile, di situ ada kode referral, itu bisa tinggal di-sharing ke teman-teman. Nah, itu nanti dari setiap transaksi atau kegiatan investasi dari teman-temannya yang menggunakan referral, dia akan mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point-nya bisa diinvestasikan lagi atau dibelanjakan. Ibaratnya investasi nggak pakai duit, tapi pakai poin. Nah, untuk yang program Healing Fest atau Umroh Fest, Healing Fest terutama, itu dari 25 orang teman-teman yang diajak menggunakan referral, dia bisa berangkat gratis. Nah, itu menariknya. Baik, tapi sejauh ini Pak, kalau tadi kan membahas mengenai RDN begitu ya, ini ada 88%. Nah, untuk investasiku sendiri, ini Gen Z yang sudah mengikuti program ini, sebenarnya sejauh ini seperti apa sih artinya animonya? Atau apalagi ini sudah mau jelang akhir tahun begitu ya, ini seperti apa? Udah mepet nih 3 bulan, masih ada nggak sih kesempatan untuk Gen Z yang mungkin kemarin-kemarin, aduh kayaknya nggak bisa nih buat healing gitu. Masih ada nggak sih? Atau seperti apa nih animonya? Oke, ini justru perdana kita sounding di CNBC ini, di acara Invest Time ini. Nah, jadi ini untuk keberangkatannya adalah untuk 1 tahun kemudian. Jadi menabung dari bulan pertama sampai 12, di bulan ke-13 mereka berangkat.
Nah, dalam fase 1 sampai 12 bulan ini, mereka bukan hanya menyisihkan dananya untuk tujuan liburan mereka, tetapi mereka juga diajarkan bagaimana berinvestasi untuk mereka menjadi investor yang bijak. Baik, jadi ini momentum yang tepat ya. Sesaat lagi langsung ya bergabung ya. Nanti juga melihat mungkin program-program apa aja yang ditawarkan oleh Investasiku tinggal ya. buka websitenya aja.